Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Eva Nur Komariatun Jamilah, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari kesalahan berbahasa dalam hasil analisis berupa kajian tentang analisis kesalahan sintaksis dalam media sosial Instagram pada postingan caption atau keterangan akun Raffi dan Nagita. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis kesalahan berbahasa dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syukron, SPD, MPD. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa merupakan bagian dari proses belajar bahasa. Kesalahan berbahasa terjadi karena pemakai bahasa belum menguasai kaidah berbahasa dengan baik dan benar. Kesalahan berbahasa dapat terjadi secara tulis dan lisan, baik dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun tidak secara langsung dalam artian virtual. Di era yang serba digital seperti saat ini, kebutuhan komunikasi dan penyampaian informasi telah dilakukan secara virtual. Hubungan komunikasi secara virtual tersebut menggunakan aplikasi berbasis forum berupa media sosial. Media sosial yang paling banyak penggunanya antara lain Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam menggunakan media sosial sebagai jembatan untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi, tidak jarang ditemukan banyak sekali kesalahan penggunaan bahasa, terutama secara tulis. Berikut bukti data kesalahan penggunaan bahasa secara sintaksis dalam media sosial Instagram. Sintaksis adalah ilmu kajian bidang linguistik yang mempelajari tentang tata bahasa. Di antaranya, struktur-struktur frasa, klausa, dan kalimat. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yakni sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Selanjutnya, apa saja ruang lingkup analisis kesalahan berbahasa? Ruang lingkup analisis kesalahan berbahasa dalam tataran linguistik sangatlah luas. Sesuai dengan pemaparan sebelumnya mengenai pengertian sintaksis, kajian sintaksis menganalisis struktur kebahasaan dalam tingkatan frasa, klausa, kalimat, hingga wacana. Terdapat beberapa kesalahan sintaksis yang biasanya terjadi dalam tingkatan frasa, yakni pengaruh bahasa daerah, penggunaan preposisi yang tidak tepat, kata-kata yang salah, penggunaan unsur yang mubazir atau tidak penting, penggunaan level tertinggi secara berlebihan, penyamaan ganda, dan menggunakan bentuk timbal balik yang tidak tepat. Kesalahan sintaksis dalam tingkatan klausa dibagi menjadi 3 jenis, yakni subjek kosong, predikat kosong, dan kesalahan klausa verbal monotransitif. Kesalahan sintaksis dalam tingkatan klausa yang pertama adalah subjek kosong. Kesalahan ini berupa tidak adanya subjek pada klausa. Kesalahan sintaksis dalam tingkatan klausa yang kedua adalah predikat kosong. Kesalahan ini berupa tidak adanya predikat dalam sebuah klausa. Dan yang terakhir adalah verbal monotransitif.
Verbal monotransitif terjadi pada klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Kesalahan ini berupa tidak adanya prefiks atau sufiks pada predikatnya. Kesalahan sintaksis dalam tingkatan kalimat terbagi menjadi beberapa jenis kesalahan, yakni kalimat tidak sepadan, kalimat tidak paralel, kalimat tidak hemat, kalimat tidak cermat atau ambigu, dan kalimat tidak logis. Selain itu, terdapat juga 4 kajian analisis yang akan dibahas dalam video ini, yakni antara lain pemilihan kata, hiperkorek, pleonasme, dan ambiguitas. Pemilihan kata yang tidak tepat merupakan salah satu bentuk kesalahan berbahasa. Kesalahan pemilihan kata yang digunakan dapat menyebabkan perubahan makna yang ingin disampaikan. Hiperkorek. Hiperkorek merupakan proses pembentulan bentuk yang sudah betul yang kemudian menjadi salah. Menurut Badudu, terdapat 5 jenis gejala hiperkorek, yaitu sebagai berikut. Fonem S menjadi SY, fonem H menjadi KH, fonem P menjadi F, fonem J menjadi Z, fonem OE menjadi diftong AU. Pleonasme. Pleonasme merupakan perbandingan dari 2 istilah yang keduanya tidak saling menambahkan informasi baru. Istilah yang keduanya hanya menyampaikan sesuatu yang sudah terdapat dalam istilah pertama. Ambiguitas. Ambiguitas merupakan salah satu bentuk kesalahan berbahasa yang disebabkan adanya kata, frasa, atau kalimat yang memiliki makna ganda atau kerancuan makna dan penggunaannya dalam konteks tertentu dapat menimbulkan salah penafsiran dari pembaca ataupun pendengar dari sebuah ujaran. Berikut data dan hasil analisis yang ditemukan dalam media sosial Instagram dengan pemilik akun Raffi Nagit @raffinagita1717. Yang pertama, tataran kesalahan berbahasa terdapat pada kata tungguin, seandainya, menghayal, kalau. Dengan analisis kesalahan berbahasa yang pertama, yakni kata yang tidak tepat, yaitu pemilihan kata berawal dari penggunaan bahasa yang tidak baku atau yang ada sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemilihan kata yang tidak tepat yakni tungguin yang seharusnya menjadi tunggu, bertunggu, atau menunggu yang secara garis besar bermakna tinggal sementara atau sejenak. Seadanya, seharusnya ditulis seandainya yang bermakna seumpama, andaikan. Kalau, seharusnya kalau yang bermakna kata penghubung untuk berandai-andai. Lalu analisis kesalahan berbahasa kedua, yakni hiperkorek, ialah proses pembentukan kata yang sudah betul kemudian menjadi salah. Seperti kata menghayal yang seharusnya menghayal menggunakan KH yang memiliki makna menggambarkan atau melukiskan sesuatu dalam angan-angan. Selanjutnya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tataran kesalahan berbahasanya terdapat pada kata didoain, selalu bahagia, selalu. Kesalahan pertama yakni pemilihan kata yang tidak tepat. Pemilihan kata yang tidak tepat muncul di kata didoain yang seharusnya doa atau mendoakan atau mengharap doa yang bermakna memohonkan berkat dan sebagainya kepada Tuhan. Kesalahan yang kedua yakni pleonasme, seperti pada kalimat didoain selalu bahagia selalu dan apa yang kalimat ini menjadi boros sebab kata selalu yang berulang dan tidak memberikan informasi tambahan.
Contoh berikutnya. Tataran kesalahan berbahasa yang muncul yakni pada kata beranteman. Seperti pada kalimat beranteman, jika ditelaah lebih lanjut apakah kalimat ini merupakan gabungan kata yang disengaja sehingga terjadi demikian atau sebenarnya adalah dua kata yang berbeda. Seperti yang muncul kata berantem dan teman yang menjadikan beranteman. Kalimat ini menjadi ambigu sebab tidak ada makna yang jelas yang ingin disampaikan meski mungkin memang bermaksud berantem atau bertengkar. Itu dia tadi contoh penggunaan kesalahan berbahasa pada media sosial berupa Instagram dengan pemilik akun Raffi Nagita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.